Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Selamat malam, siang, pagi bagi para pemirsa yang sungguh menyaksikan seminar hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah bisnis di mana kondisi negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana indeks harga saham menurun drastis, dolar naik drastis, kemudian harga BBM, harga Pertamax, Pertalite nggak naik ya, harga Pertamax dan seterusnya itu luar biasa sehingga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bersyukur kita akan belajar tentang bisnis. Siapapun Anda yang hadir malam hari ini, mungkin di antara Anda sudah punya bisnis, mungkin di antara Anda para pensiunan yang akan pensiun dan sedang mencari bisnis baru, atau mungkin juga Anda masih jadi karyawan yang ingin mempunyai bisnis kedua, ketiga, dan seterusnya, atau Anda seorang mahasiswa yang baru mulai memasuki dunia kerja dan ingin meraba-raba kira-kira ada nggak sebuah bisnis yang uh, bisa kita jalankan dengan baik dan tentunya semoga bisa bertahan di dalam era apapun, baik itu pandemi, baik itu naik turunnya dolar, baik itu ekonomi sedang gonjang-ganjing, usaha tetap stabil. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini, perkenalkan nama saya Agung Budi Santoso. Saya akan uh, sharing tentang beberapa bisnis atau bisnis coaching ataupun siapa tahu bisnis-bisnis yang akan kita share hari ini bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa adik-adik manfaatkan, sehingga menjadi peluang bagi kehidupan Anda ke depan dan bisa menjadi solusi dalam menghadapi apakah itu PHK, apakah itu pensiun, apakah itu usaha baru, apakah kebangkrutan, dan lain-lainnya. Baik, mohon izin saya langsung saja akan share PPT, kita akan belajar bersama-sama. Baik, Bapak, Ibu, adik, kakak, abang, kanda, bunda, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, judul seminar pada hari ini adalah Restart Hidup, Restart Penghasilan. Artinya, kondisi apapun Anda hari ini, maka ayo kita belajar untuk restart. Uh, karena dengan merestart hidup Anda, maka penghasilan kita juga akan restart juga. Yang tadinya turun, jadi naik lagi. Yang tadinya tidak ada, bahkan menjadi naik lagi. Yang tadinya minus, semoga bisa plus lagi kebayar hutang-hutangnya. Bagaimana tetap stabil ekonomi di tengah ekonomi yang tidak stabil? Hari ini ekonomi sangat tidak stabil, katanya sedang ada efek dari pandemi, efek dari perang teluk, dan seterusnya. Nah, perkenalkan saya Agung Budi Santoso, gelar di depannya insinyur, di belakangnya CHT CNLP, Certified Hypnotherapy, Certified NLP, Neuro Linguistic Programmer. Kemudian saya adalah founder Rumah Motivasi Indonesia, rumahmotivasi.com. Kemudian saya punya sekolah di Bandung, namanya Sekolah Islam Mutiara Hati. Kemudian saya juga punya Sempoa Asma yang tersebar di seluruh Indonesia dengan murid 12.000. Saya juga owner tutorpedia.com, tempat kursus online yang bermanfaat bagi banyak orang. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang Bapak Ibu harapkan dari seminar ini bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan banyak hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Baik, kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pengatur rizki, dan seterusnya. Semoga dibukakan pintu rizki, pintu berkah, pintu makbul, pintu manfaat, dan kesehatan yang berlimpah. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, Bapak sekalian, selalu dalam kondisi berdoa.
Baik, mohon izin saya perkenalkan dulu. Saya Agung Budi Santoso dari rumahmotivasi.com. Saya gelar di depan adalah insinyur, di belakang certified hypnotherapy, artinya saya tukang hipno. Oke ya, tapi hipno itu kalau negatif kan kita sering dengar hipno di terminal, di ATM, orang banyak di hipno. Tapi yang positifnya, saya banyak menghipno murid-murid saya akrab dengan 100 juta sebulan. Sudah ada lebih dari 50 orang yang bisa tembus 100 juta sebulan. 50 juta sebulan sudah ada 100 orang dengan hipnotis, dengan NLP. Oke, ini pelatihan-pelatihan kami, Certified Hypnotherapy, kemudian sukses dunia akhirat, kemudian hipno-hipnoan, business coaching, quantum healing. Oke, nanti Bapak Ibu kapan-kapan bisa ikuti di kelas-kelas rumah motivasi. Ini sekolah saya di Bandung, namanya SD Islam Mutiara Hati, yaitu sekolah alam, ya. Kemudian juga sekolah inklusi, menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolahnya sekolah kayu, tapi luar biasa. Rumah kedua bagi anak-anak, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga punya kursus sempoa di seluruh Indonesia, pusatnya di Bandung. Cabangnya ada di 363 cabang dan unit di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, muridnya ada 12.000. Ini ketika kumpul Olimpiade Nasional, ini tiap tahun kita wisuda 2 kali. Kemudian saya juga aktif di Kangen Water dan sudah dapat pensiun 5.000 US dollar per bulan. Pensiunnya berapa? 5.000. Anda bekerja berapa pensiunnya? Nah, mau nggak pensiun di Kangen Water 5.000 US dollar? Saya 8 tahun menjalankan Kangen Water, alhamdulillah bisa pensiun 5.000 US dollar sekarang. Kemudian saya juga punya pesantren gratis di Garut. Bapak Ibu kalau pengen nyantrikan anak-anaknya biar hafiz Quran, boleh nanti hubungi saya. Kemudian saya menyebut saya adalah ayahnya orang kaya dan istri saya spesialis happiness life coach. Ayahnya orang kaya artinya saya ingin murid-murid saya termasuk Anda semuanya yang hadir malam hari ini menjadi orang kaya dan saya bahagia jadi ayahnya orang kaya. Buktinya anak saya sudah menjadi miliarder under 30 tahun, under 13. Miliarder under 13. 3 orang anak saya sudah tembus semuanya. Jadi saya layak jadi ayahnya orang kaya dan murid-murid saya banyak banget seluruh Indonesia. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini saya doakan Anda murid-murid saya menjadi orang-orang kaya semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa seminar ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena dunia cepat berubah. Oke, dulu kita melihat ada Nokia, kemudian Nokia tidak ada, kemudian bahkan Nokia bisa dikalahkan dengan Android yang dulu mungkin tidak dianggap sama sekali, dan sekarang ada iPhone. Bahkan di dalam MacBook dulu ada Intel, Intel ngejago, dan sekarang Intel bukan siapa-siapa lagi karena MacBook sekarang tidak pakai lagi Intel tapi sudah pakai sistem M namanya M3, M2, M1, M2, M3 dan seterusnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dunia cepat berubah. Makanya Bapak Ibu, yuk kita punya penghasilan yang berubah. Banyak orang yang ketika pandemi, ketika ada gonjang-ganjing dunia, usahanya tutup, bangkrut, dan seterusnya. Eh, tapi banyak orang juga yang bisa menyelamatkan diri. Contohnya Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya mendengarkan bagaimana ketika pandemi kemarin pasar Tanah Abang itu tutup dan mereka apa namanya merasa dikalahkan oleh orang-orang yang online. 85%, 70 sampai 80% pindah ke online. Pasar Tanah Abang merasakan, waduh, kalah sama orang-orang online. Dan itu tahun 2020, 2021. Hari ini 2026 ternyata berubah lagi. Orang-orang yang online sekarang ribet banget. Kenapa? Karena marketplace semuanya naik. Kemudian yang tidak kuat gulung tikar juga di marketplace. Yang kuat dia keluar dari marketplace, uh, dia bikin sistem sendiri, dia bikin website sendiri. Sedangkan yang modalnya besar, spare-nya kecil juga masih kuat. Dia menuai karena sekarang yang menguasai di marketplace itu orang-orang yang hebat semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan berubah yang sangat cepat sekali. Sehingga kita
penting banget seminar hari ini agar Bapak Ibu melihat dan merasakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang merasakan hidupnya nyaman karena punya gaji, punya pensiun dan seterusnya seperti pegawai negeri. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya terjadi satu hal, naudzubillah, kita tidak menginginkan ya, amit-amit, semoga tidak. Tapi siapa tahu terjadi bencana, terjadi penyakit, tiba-tiba meninggal atau apapun. Kira-kira Anda berapa lama bisa bertahan? Misalnya di PHK, perusahaan bangkrut. Kira-kira berapa lama keluarga kita bisa bertahan? Nah, apakah Anda punya solusi terhadap hal itu? Ini menjadi sebuah mindset yang baru bagaimana kita harus membuangnya, pecahkan. Nah, Bapak Ibu, realita hari ini PHK meningkat di mana-mana, di kota besar, di kota kecil. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen nggak di PHK, caranya biar nggak di PHK, jangan bekerja. Karena kalau bekerja di PHK lagi, resikonya selalu ada. Kemudian bikin usaha. Jadi kalau nggak mau di PHK ya jangan bekerja tapi bikin usaha. Ternyata persaingan usaha juga sangat ketat kalau sekalian. Wow, luar biasa. Makanya kita harus belajar usaha apa yang digonjang-ganjing ekonomi tetap bertahan. Kemudian teknologi mengubah banyak pekerjaan. Sekarang sudah ada AI. Dulu yang kita belum tahu AI, hari ini saya sangat terbantu. Bahkan Bapak Ibu lihat presentasi saya hari ini menggunakan AI. Nah, sangat membantu. Saya dulu punya staff banyak, sekarang staffnya hilang semua, tinggal staf saya beberapa saja dan sangat terbantu mereka semuanya menggunakan AI. Dan ini membantu banget sehingga AI ini mengubah pekerjaan Anda. Kalau Anda memulai start dari usaha yang sebentar, sedikit, atau baru modalnya kecil, Anda harus pakai AI, artificial intelligence ya, artificial intelligence, dan ini sangat membantu kita semua. Maaf ya, salah-salah kata. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu kita bisa bertahan dengan satu pekerjaan seumur hidup. Tapi kalau sekarang, Bapak Ibu, kalau Anda nggak beradaptasi, gaji Anda nggak bisa buat bayar Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, karena harganya sudah menggila. Harga mobil juga sudah menggila. Walaupun ada mobil-mobil Cina yang mungkin lebih murah, tapi tetap saja itu harganya kalau Anda bisa bergaji di atas 10 juta. Kalau Anda bergaji di bawah 10 juta, Anda nggak bisa beli mobil. Serius. Walaupun harganya mobil Cina murah-murah katanya, tapi tetap cicilannya masih di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta kalau mencicil. Kalau cash, apalagi Anda harus nabung berapa lama untuk beli mobil Cina sekalipun, apalagi mobil dari Jepang yang tentunya lebih mahal. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu kita bisa cukup satu pekerjaan saja seumur hidup, kalau kita hari ini harus beradaptasi. Anda punya pekerjaan, kalau bisa punya satu, dua, tiga usaha-usaha sampingan, karena pengusaha itu dia punya banyak cara. Oke, kisah dari kehidupan. Banyak orang sukses itu justru ketika mulai dari titik terendah. Contohnya misalnya, saya punya murid Pak Agung. Saya pernah bangkrut. Saya pernah diusir dari kontrakan karena istri saya lagi hamil. Oh, saya marah ketika istri saya lagi hamil. Saya dikeluarin dari kontrakan karena rumahnya terjual. Saya marah dan saya bilang ke istri saya, istriku, aku nggak pengen ngontrak lagi, harus beli rumah. Kalau gitu usaha. Wah, ternyata benar. Dia berhasil. Justru ketika orang dipicu dalam kondisi terendah, semangatnya naik dan tiba-tiba semua hormon-hormon positifnya, semua kreativitasnya, semua muncul ketika ditekan, set, langsung, gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda santai-santai saja, kreatifnya nggak muncul. Justru dalam kenyataan hidup kita ini, banyak orang yang kisah-kisahnya kita lihat ketika dalam titik terendah, dia justru terpompa untuk naik setinggi-tingginya. Dan Bapak Ibu, apapun kondisi Anda hari ini, jangan nunggu kondisi terendah Anda. Mumpung Anda masih punya waktu, mumpung Anda masih punya kesempatan, mumpung masih punya mungkin pekerjaan dan seterusnya, ayo kita mulai membangun bisnis satu, bisnis dua, bisnis tiga, dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, banyak orang hari ini sedang di PHK dan ingat, kalau Anda salah satu dari mereka, Bapak Ibu, adik-adik, Mas, Abang, Kakak, PHK bukan akhir dari segalanya. Justru PHK menjadi titik awal
menemukan potensi baru. Banyak teman-teman saya, banyak murid-murid saya yang di PHK dan hari ini menjadi pengusaha, hari ini bahkan menggaji karyawan, bahkan hari ini mem-PHK-kan orang-orang lain karena dia sudah menjadi bos. Oke, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ada juga yang bangkrut. Bangkrut itu biasa. Saya juga pernah bangkrut. Saya juga pernah, wah dalam kondisi titik terendah. Ternyata bangkrut itu kita beri arti biaya pendidikan, bisnis yang mahal. Semakin mahal biaya Anda, maka bisnis Anda akan semakin naik. Gitu ya. Bahkan saya pernah ketika bangkrut itu di tidak dianggap menantu oleh mertua saya sampai saya buktikan saya berhasil dan saya menjadi menantu yang terbaik dan dibanggakan oleh uh, orang tua dan mertua saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bangkrut tidak apa-apa. Bangkrut itu biaya pendidikan. Semahal-mahalnya akan kebayar. Walaupun Anda meninggalkan utang, yuk kita bangun, yuk kita bayar utangnya. Bismillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pensiun. Ada juga mungkin di antara Anda yang sudah sebentar lagi pensiun, menghadapi masa-masa pensiun. Kadang-kadang tuh kan, aduh, pas pensiun, pas anaknya kuliah, pas membutuhkan biaya, pas membutuhkan banyak hal. Oh, oke, berarti pensiun itu kalau diem malah sakit. Mending berkarya, mending bermanfaat bagi orang, mending membantu anak-anak, mending menghasilkan potensi bisnis yang luar biasa. Oke, jadi pensiun berarti memiliki lebih banyak waktu untuk membangun legasi atau warisan. Start, yuk kita mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang mempunyai kesalahan umum ya, yaitu kesalahan umumnya mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Kata Bob Hasan, eh, kata Bob Hasan, seorang pengusaha jangan naruh pendapatan hanya di satu kantong. Oke, ada kantong A, ada kantong B, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Ketika dia kena imbas ekonomi, masih ada perusahaan jasa, ada perusahaan pabrik, ada perusahaan apa misalnya ketika salah satunya kena, yang satunya masih bisa mendukung, sehingga ketika nanti sudah membaik lagi, dia bisa berkembang lagi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu yang hari ini sedang mencari usaha, hari ini bisa mendapatkan banyak hal yang bisa didapatkan. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi kursi berkaki satu. Kalau Anda duduk dengan kursi, apalagi kursinya cuma satu kakinya, ketika dia patah, maka itu sumber penghasilannya hilang dan itu resikonya bahaya sekali. Gimana cara kita menghidupi anak istri, gimana cara kita menghidupi keluarga dan seterusnya. Apalagi Anda punya pesantren, apalagi Anda pengen punya sesuatu yang besar. Nah, jangan menggantungkan pada satu kursi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh orang sukses. Ternyata yang dilakukan orang sukses itu adalah membangun banyak sumber penghasilan. Nah, inilah mari kita mulai dengan membangun banyak sumber penghasilan. Dan yang kedua adalah membangun jaringan. Jadi, Anda usianya berapapun tidak masalah, karena kalau untuk seorang pegawai untuk dapat gaji besar itu kan butuh waktu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun karirnya gitu kan. Kalau pengusaha enggak. Anak saya hanya butuh 2 tahun menjadi miliuner di usia 29 tahun karena impiannya menjadi miliarder under 13, miliarder sebelum 30 tahun. Ketika usia 25 masih punya utang. Kalau pulang dari Jepang, punya utang, nggak bisa bekerja, nggak bisa, dan akhirnya karena dia dipecat, di PHK, jadi guru bahasa Jepang, akhirnya dia bikin bahasa Jepang sendiri, dan sekarang muridnya ada 600 online di seluruh dunia. Karena muridnya nggak hanya orang Indonesia, muridnya ada di Jepang, ada di Malaysia, ada di seluruh dunia, dan wow, pendapatannya langsung boom. Makanya jaringan itu penting. Pertemanan itu penting, Bapak Ibu. Nah, kita gunakan di acara-acara seperti ini. Semoga dengan Rumah Motivasi dan Tutorpedia hari ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan banyak orang, banyak teman, banyak sumber penghasilan yang lainnya. Ini adalah peluang. Bapak Ibu sekalian, di masa depan, kita sekarang berpikir tentang masa depan. Kalau tadi kita bicara tentang masa lalu, oke, sekarang kita belajar keterampilan apa yang dibutuhkan.
Anak saya hanya butuh 2 tahun untuk menjadi miliarder. Oke? Hanya ada 3 skill yang dibutuhkan. Oke, skill ini kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama adalah skill komunikasi. Pak Agung, saya kan introvert, saya kan nggak pilih ngomong. Oke, nggak apa-apa. Yang penting adalah Anda belajar. Karena sekarang kelas-kelas belajar itu banyak, Bapak Ibu. Bahkan di Totorpedia itu ada public speaking, Anda bisa belajar sendiri, online sendirian. Bahkan sekarang Anda kalau malu ketemu orang udah di depan kamera aja seperti saya hari ini gitu ya. Baik, yang kedua adalah penjualan. Oke, penjualan. Belajar menjual. Oke, belajar menjual itu Pak Agung, saya nggak bisa menjual. Oke, nanti kita akan belajar namanya hypno-selling karena saya tukang hipno ya. Gimana caranya mudah sekali menjual. Oke, menjual bisa gimana cara omset 100 juta sebulan itu gampang bin mudah banget. Karena cara menjual itu Bapak Ibu bukannya kita maksa orang nawarin itu salah. Tapi bagaimana kita menemukan solusi sehingga orang beli dengan bahagia walaupun kadang-kadang dia nggak butuh. Oke, Bapak Ibu buka handphone, ada namanya racun Shopee. Kenapa? Karena kadang-kadang Shopee itu racun, kita nggak butuh. Oke, kita nggak butuh misalnya kayak colokan atau benda-benda di sekitar kita. Tiba-tiba muncul di Shopee, tiba-tiba muncul di IG Anda, tiba-tiba muncul di TikTok Anda dan orang itu contreng di apa namanya controng di apa namanya kotak kuning gitu ya. Oke, di kantong kuning, contohnya akhirnya terjual dan habis. Sehingga dalam waktu 2 jam sepatu sebanyak sekian ratus ribu habis. Oke, itulah kita harus belajar menggunakan pola-pola hipnosis. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan. Bapak Ibu ini penting banget karena siapapun Anda kalau Anda ingin sukses, bisnisnya nggak hanya sekedar jualan. Kalau Anda hanya penjual, maka Anda akan berhenti ketika Anda tidak menjual. Tapi kalau akan Anda bikin sistem yang jualan bukan Anda lagi, tapi ada orang-orang di bawah Anda, bahkan pelanggan Anda itu menjual karena pelanggan Anda suka, karena pelanggan Anda akan dapat uang, mereka suka dengan produk Anda kasih affiliate-nya, dan mereka jualan, mereka dapat uang, maka Anda hanya mengatur sistem, itu artinya Anda menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang akhirnya banyak orang menjadi pengikut Anda dan uang akan berputar, mengalir, dan itu sistem. Dan ketika sistemnya terjadi, dan ini butuh kepemimpinan. Oke, 3 skill ini yang Bapak Ibu butuhkan di sebuah bisnis dan ini akan kita ajarkan di seminar-seminar yang ada di bisnis coaching, rumah motivasi, dan tutorpedia. Nah, Bapak Ibu, yang kita akan bahas pertama, intinya adalah komunikasi. Membangun hubungan dan kepercayaan. Tidak hanya sekedar membangun hubungan. Orang itu akan terjalin hubungan kalau ada kata kuncinya adalah percaya. Karena kalau orang tidak percaya dengan Anda, maka dia akan ragu-ragu, maka dia akan takut, maka dia tidak akan klik dengan Anda. Tapi satu hal, ketika Anda mampu memunculkan sebuah kepercayaan, orang percaya sama Anda, maka dia akan datang, maka dia akan berkomunikasi dan seintrovertnya Anda akan dicari orang. Ini namanya komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya sekedar pandai ngomong, tapi komunikasi itu adalah orang trust sama kita, orang percaya sama kita, sehingga Anda nggak ngomong pun, Anda nggak perlu bicara pun, orang berkomunikasi dengan video Anda, berkomunikasi, mereka akan japri-japri, mereka akan ketemu Anda, mereka akan komen-komen, bahkan mereka akan menjadi affiliate menjual produk-produk Anda semuanya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang keterampilan menjual. Baik, seperti yang saya kirakan tadi, bahwa keterampilan menjual, penjualan itu memberi solusi. Kata kunci dari penjualan itu adalah memberi solusi. Ketika Anda bisa memberikan solusi kepada orang, maka orang akan dongeng, akan beli produk Anda. Oke, tapi kalau Anda hanya nawarin, maka penjualan tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya memberikan solusi, nanti kita akan belajar tentang hypno-selling, membahagiakan konsumen sehingga konsumen itu bahagia membeli produk Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini penting, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin itu bukan diikuti, tapi pemimpin itu menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Ketika pemimpin itu menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain dan banyak pemimpin di bawah Anda, maka bisnis Anda akan tersistem, bisnis Anda akan menjadi baik, dan tunggu kesuksesan yang akan datang
dari sistem yang Anda bikin, dari program kepemimpinan Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak orang tidak bangkit Bapak Ibu hari ini? Kenapa? Karena mereka tidak punya mentor. Nah, kami dari Rumah Motivasi nanti akan membantu Anda menjadi mentor, kemudian tidak punya komunitas. Kita ada komunitas Rumah Motivasi, komunitas Torpedia tidak punya sistem. Dan yang terakhir adalah tidak punya kendaraan bisnis. Nah, kadang-kadang orang tuh jualan asal saja, affiliate saja. Dan affiliate itu memang kadang-kadang omsetnya 1 miliar, omsetnya 100 juta. Tapi keuntungannya cuma 5%. Oke, 5% itu berapa? Paling cuma 3 juta, 5 juta, kecil. Berarti kendaraan bisnisnya itu sepeda. Tapi kalau Bapak Ibu tahu ada sebuah kendaraan bisnis yang ketika misalnya closing, contohnya nih ya, contoh misalnya kita punya produk yang modalnya cuma 5.000, dijualnya 25.000. Modalnya berapa? 5.000. Dijualnya berapa? 25.000. 5 kali lipatnya. Kalau baju dijual 100.000, paling untungnya cuma 10.000 sampai 20.000. Itu masih kecil. Tapi kalau Anda jualan obat-obatan, kemudian air minum, apalagi yang modalnya itu kecil. Bahkan eh, benda-benda atau hal-hal yang dicari orang dan harganya gelap. Contohnya kayak misalnya anak saya yang nomor 3 itu dia jualan motor, tapi motornya bukan Honda Beat gitu, bukan. Motornya yang harganya gelap. Apa motor yang harganya gelap? Moge, motor gede. Motor gede itu apa? Ya kalau Yamaha, Yamaha uh, R R6, R6, R1, itu Moge namanya. Dan harganya gelap. Dan untungnya bisa sampai 50%. Atau jualan Harley, atau jualan apa. Ada nggak Harley yang harganya 100-200 juta? Ada juga yang 1 miliar ada. Dan itu untungnya gede dan harganya gelap. Dan kejual satu saya sebulan, itu bisa dapat 50-100 juta sebulan. Nah, berarti kendaraan bisnisnya hebat. Atau Anda jualan air minum. Air minum itu modalnya cuma 1.000, dijualnya 5.000, 10.000 kalau di pinggir jalan. Nah, itu contoh eh, bisnis-bisnis dengan margin yang sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa cari margin yang kecil? Oke, kenapa nggak cari margin yang besar saja, sekali kejual langsung wow, langsung bisa beli motor, langsung bisa beli rumah, gitu kan? Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, jadi kadang-kadang kita butuh lingkungan yang tepat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin keluar dari zona nyaman, kita ingin belajar ya. Ini tim saya ketika jalan-jalan ke Singapura, cruise 3 negara ya, sambil jalan-jalan ke Singapura karena berangkatnya dari Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Thailand gitu ya, selama 5 hari. Oke. Bapak Ibu kalau berada dalam lingkungan yang tepat, di teman-teman yang tepat, motivasi yang positif, kemudian saling membantu, oke, maka itu akan membantu Anda untuk bertumbuh. Makanya, ayo kalau Anda ingin berubah menjadi lebih baik, ganti teman-teman Anda, belajar dengan orang-orang baru. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dicari orang saat ini? Yang pertama adalah fleksibilitas. Jadi bagaimana kita berbisnis dari rumah, tapi dengan sangat fleksibel, kemudian ada komunitasnya, kemudian menjadi sebuah pembelajaran yang bisa diikuti mudah sekali. Jadi bisa belajar dari rumah, ada komunitasnya juga dari rumah, belajarnya dari rumah, dan peluangnya berkembang sangat pesat. Kayak tadi kendaraannya kenapa harus pakai sepeda kalau ada kendaraan yang pakai Ferrari atau mobil-mobil cepat lainnya, sekali geber langsung dapat puluhan juta, ratusan juta, miliaran bahkan. Tapi hati-hati, jangan sampai ketipu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, eh, hari ini peluang berbasis relasi itu penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena modalnya bahkan tidak ada. Anda tidak perlu modal, cukup berbagi informasi, tiba-tiba orang beli, Anda dapat affiliate-nya. Nah, itulah namanya affiliate. Oke, semacam affiliate ada, semacam direct selling ada, semacam penjualan langsung seperti misalnya asuransi atau
fee marketing atau affiliate itu juga bisa. Anda boleh pilih atau misalnya semacam jualan rumah misalnya ya, jualan properti tanpa modal tentunya ya. Ya modal ada sih kayak iklan, tapi kan nggak begitu banyak gitu. Beda kalau kita harus beli beli barang gitu kan. Atau Anda bisa jualin apa yang ada di Tourpedia. Misalnya Tourpedia itu ada kursusnya banyak. Ada kursus jasa, ada kursus produksi, ada kursus macam-macam. Cukup Anda affiliatein, Anda akan dapat 20-50% dari harga yang Anda jual. Kalau misalnya bisa jual 1 juta, bisa dapat 500.000. Kalau satu orang, kalau Anda sebulan jual 10 orang, 20 orang yang kursus, Anda bisa dapat banyak. Makanya Bapak Ibu, bisnis berkembang melalui edukasi, pelayanan, dan jaringan. Jadi, kita akan belajar tentang namanya edukasi. Edukasi bisnis, orang itu nggak suka dijualin. Orang tuh kalau Anda sedang duduk dijualin, nggak suka. Aduh, nggak nyaman lah orang dijual. Tapi kalau diedukasi, diajarin, orang suka banget. Makanya yuk kita ngajarin orang, yuk berikan pelayanan, terus kita bikin jaringan, tiba-tiba orang semuanya suka dengan Anda, apapun yang Anda jual, orang akan beli, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan tawarkan namanya Sekolah Bisnis 30 Hari yang terprogram, terstruktur, dan ini gratis. Oke, tidak perlu Bapak Ibu membayar, bahkan langsung bisa menghasilkan 5 juta sampai 25 juta sebulan, bahkan sampai 100 juta juga bisa. Oke, dari ini gratis 30 hari, nanti Bapak Ibu tinggal kalau berminat nothing tulus. Kan nggak ada ruginya kalau mau belajar ya, toh online, toh Anda bisa ikutin. Nanti kalau online, kita akan buka online-nya itu di Bandung sama di Jakarta. Jabotabek loh, Jabotabek Pok gitu lah ya. Nanti nggak tahu di Jakartanya di mana, apakah di Depok, apakah di Bekasi, atau di Bogor. Nanti tergantung, saya biasanya di Bogor ya. Oke, jadi Bapak Ibu, selama 1 bulan, 30 hari, kita akan belajar tentang sekolah bisnis, bisnis coaching. Kurikulum minggu pertama adalah bagaimana kita membangun mindset, mindset tujuan, fondasi bisnis. Kalau Anda punya bisnis, nggak apa-apa. Anda belum punya bisnis, nggak apa-apa. Anda nanti masih jadi pegawai, yang mau keluar, yang mau pensiun, jangan-jangan di PHK, semoga tidak ya. Tapi kalaupun di PHK, enggak apa-apa. Anda akan punya pendapatan yang luar biasa. Minggu pertama kita akan belajar mindset, tujuan, dan fondasi bisnis. Kemudian di minggu kedua kita akan belajar personal branding dan prospecting. Penting banget personal branding. Nanti Anda akan belajar tentang why, how, dan what-nya. Mastery, self-mastery, time mastery, destination mastery, NICE, marketing, selling, ads. Ads itu iklan ya, gimana cara ngiklan. Kita akan ajarkan semuanya, kemudian action, controlling, strategi, dan be, do, have. Oke, kita akan terangkan semuanya, dan pekan ketiga kita akan mulai belajar presentasi. Anda sudah percaya diri, personal branding-nya udah mulai bagus kan? Oke, nanti kita akan belajar presentasi, belajar komunikasi, belajar follow up. Gimana ketika ada orang-orang yang sudah mulai mengikuti Anda, komunikasinya oke, kita bisa follow upin mereka sehingga mereka closing di produk-produk Anda. Dan minggu keempat, saatnya kita akan belajar leadership. Nanti Anda akan mengkader orang-orang yang memfollow Anda. Orang-orang yang sudah benar-benar menjadi pengikut Anda jadi leadership-nya, Anda kader, dan bulan berikutnya Anda sudah punya follower-follower yang akan juga mengikuti bisnis Anda, dan ini akan menjadi keberkahan karena kita bisnisnya bisnis keberkahan. Dan kemudian Anda akan duplikasi, orang akan menduplikasi Anda, dan ini sistem ini luar biasa, dan leader create new leader, dan inilah bisnis Anda akan tersistem dan akan berkeberlanjutannya. Oke Bapak Ibu sekalian, semoga dari seminar singkat ini membuka wawasan Anda, tapi tentunya seminar itu hanya sekedar membuka wawasan. Untuk action dan untuk coaching itu kalau Taufik Hidayat pengen menang Olimpiade, nggak cuma bisa ikut seminar, tapi dia ikut pelatihan dan dia ikut bisnis coaching. Coaching itu ada target, ada waktu, misalnya sebulan, 3 bulan. Targetnya apa? Targetnya juara 1 Olimpiade. Anda targetnya punya bisnis, targetnya apa? Kita kejar sebulan. Sehingga ketika di awal bisnis coaching, kita akan tanya, apa startnya, apa finishnya? Finishnya apa? Finishnya dapat income 100 juta sebulan, finishnya 10 juta sebulan. 100 juta ketinggian Pak Agung, oke.
Kalau gitu kita mulai dari 10 juta di bulan pertama. Tembus nggak? Kalau tembus, oke. Berarti kita sebulan pertama, oke, kita bikin 5 bulan atau 6 bulan. Nah, start, finish. Nah, itulah coaching. Dan coaching itu harus ada mentornya, harus ada coachnya, dan kita bareng-bareng ada komunitasnya. Dan nanti Bapak Ibu di grup kita akan banyak diskusi, banyak ngobrol di grup kita masing-masing. Dan bayangkan 5 tahun lagi, apakah kondisi Anda seperti ini atau kondisi Anda akan berubah menjadi seorang leader, seorang pemimpin yang tentunya bisnis Anda menjadi menggurita seperti kami bisa pensiun 5.000 US dollar dalam waktu 8 tahun. Kalau saya 8 tahun karena saya meraba-raba, nah sistemnya sudah kami bikin, Anda mungkin cukup butuh 5 tahun, 5 tahun dari sekarang, bayangkan anak Anda, bayangkan keluarga Anda, bayangkan Anda bisa berangkat umroh, berangkat haji. Bahkan kalau haji ngantri, nggak usah ngantri lagi, bayar aja haji tahun ini, berangkat tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Anda untuk bisnis coaching gratis bersama Rumah Motivasi dan Tutorpedia. Selama sebulan, 30 hari, kita akan bareng-bareng. Kemudian target income-nya 5 juta sampai 25 juta sebulan, dibimbing melalui grup Zoom, kemudian grup WA, dan offline 1 kali. Bagi yang dekat dengan Bandung, datang ke Bandung. Bagi yang tinggal di Jabodetabek, kita akan adakan di Jabodetabek. So, tunggu apa lagi? Toh semuanya gratis. Sambil belajar boleh. Silahkan di grup bagi yang berminat. Nanti silahkan menghubungi Tutorpedia. Oke, Tutorpedia atau Rumah Motivasi di pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silahkan catat nomornya 0857 1996, oke ingat ya, 1996 1115 1114. Saya ulang sekali lagi ya, 0857, oke, 1996 1114. Saya ulang sekali lagi, silakan ditulis 0857, oke, 1996 1114. Atau silahkan Anda komen di grup Tutorpedia, Rumah Motivasi, Pak Agung. Saya insya Allah bergabung di grup bisnis coaching sebulan bersama Rumah Motivasi. Baik, Bapak sekalian, semoga sukses. Sampai jumpa di puncak sukses Anda. Saya Agung Budi Santoso, bahagia menjadi ayahnya orang kaya, dan Anda orang kaya, dan saya bahagia jadi ayah Anda. Mari kita bergabung di komunitas yang bisnis berkah, bisnis berlimpah. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Saya Agung Budi Santoso, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.